Jangan salah pilih hanya karena baliho. Jangan hanya karena pencitraan. Jangan hanya karena pura-pura joget di pinggir jalan ketemu orang. Jangan percaya Pak. Pembangunan di NTT ini butuh jaringan. Pak Prabowo kenal Melki Lakalena. Pak Prabowo kenal dengan Joni Asadoma. Kenal juga dengan Pak Mekeng. Kenal dengan Bu Anita. Kenal dengan kita. Artinya kita punya network yang bagus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan NTT yang kita cinta ini. Selanjutnya, anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Bapak Ahmad Yohan, biasa dipanggil Bang Ayo. Terima kasih, selamat sore. Bapak Ibu yang saya cintai, pilkada ini tidak asal ada, tidak asal beda, tidak asal rame. Selama ini kita di NTT menganggap momentum penting seperti pilkada. Asal ada, asal beda, asal rame, akhirnya kita dapat pemimpin-pemimpin yang susah menyusahkan kita selama ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya cintai, pilkada ini kita harus cerdas. Karena satu suara kita menentukan 5 tahun pembangunan kampung halaman kita Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini. Tentu tadi disampaikan Ibu Anita Gai yang sudah 5 periode di DPR. Senior saya Pak Mekeng 5 periode di DPR. Saya 3 periode di DPR. Tentu kami tahu betul apa masalah NTT ini. Nah hari ini ketemu momentumnya. Bahwa ada saudaraku Bung Melki dan Bung Joni yang bisa menyatukan kami semuanya dengan niatan baik. Bahwa sudah saatnya kita hentikan stigma-stigma buruk terhadap kita selama ini. Bapak Ibu yang saya cintai, sehebat apapun Pak Mekeng, Bu Anita, Ahmad Yohan, nanti Pak Rudi di Jakarta, angkat tangan mau bicara uang di DPR, langsung terbesik di kepala saudara-saudara kita di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Oh ini dari NTT. NTT ini kemudian diplesetkan nasib tidak tentu. Nasi tahu tempe. Saking susahnya kita mereka bilang nanti Tuhan tolong. Kenapa begitu Bapak Ibu yang saya cintai? Karena ada 4 persoalan yang selama ini melekat kuat dengan NTT yang kemudian menjadi stigma buruk bagi kita semuanya. Yang pertama, kita masih masuk kategori 3 provinsi termiskin di Indonesia. Kenapa kita dibilang miskin? BPS kemudian menilai bagaimana orang NTT tinggal di rumahnya. Dari rumah keluarga besar di NTT kemudian ditemukan hampir 70% rumah NTT rumah yang belum layak huni. Kemudian dilihat juga dari bagaimana pola makannya. Dulu kita belajar pola makan yang sehat itu 4 sehat, 5 sempurna. Tapi mohon maaf, kalau kita ke Solor, saudara-saudara kita makan jagung tiki sama ikan pari sudah bersyukurnya minta ampun. Ke Pulau Ende makan ubi cincang campur dengan ikan soa sudah bahagia sekali. Pergi ke Manggarai makan nasi campur sayur sudah bahagia sekali. Kita pastikan bahwa susah sekali orang NTT minum susu apalagi makan buah. Betul tidak Bapak Ibu? Saya pastikan kita semua tiap pagi tidak pernah minum susu Bapak Ibu. Siang minum susu tidak Bapak Ibu? Pagi minum susu tidak Bapak Ibu? Kecuali malam saya pastikan bahwa Bapak minum susu. Bapak Ibu yang saya cintai, ini contoh kenapa kemudian kita dibilang miskin. Yang paling gampang juga mengukur kenapa kita dibilang miskin, diukur dari pendapatan asli daerah kita. Hampir semua kabupaten di NTT ini masih di bawah 100 miliar, kecuali Kota Kupang dan Labuan Bajo. Pak, uang kita cuma 100 miliar dari pendapatan asli daerah kita. Apa itu PAD? Uang milik kita orang NTT di kabupaten masing-masing dikumpul-kumpul cuma 100 miliar. Untung kita ini bergabung dengan NKRI, maka setiap tahun pemerintah pusat kirim lewat DAK, DAU yang jumlahnya hampir 1 triliun, tanpa dengan PAD kita itu jadilah APBD hampir semua kabupaten yang masih sekitar 1,3 triliun.
Bapak Ibu, kalau cuma 1,3 triliun, lebih banyak uang Raffi Ahmad. Inilah yang membuat Bapak Ibu kita susah maju. Kata siapa kita ini miskin? Tadi Pak Mekeng sampaikan, kita punya potensi pariwisata luar biasa. Kita punya komodo yang tempat lain tidak punya. Kita punya Kelimutu tempat lain tidak punya. Punya padang savana di Sumba luar biasa. Dibanding Bali kita lebih hebat. Tapi selama ini pemerintah salah mengurus potensi pariwisata kita. Betul tidak Bapak Ibu? Kita cuma kampanye-kampanye, tapi yang ambil untung 1-2 orang. Kemudian sok jago di Jakarta, merasa hebat di Jakarta, kemudian menjual NTT yang susah ini untuk kepentingan 1-2 orang. Betul tidak Bapak Ibu? Sudah saatnya kita hentikan ini. Siapa bilang bahwa kita ini bodoh? Saya tidak percaya kalau kita ini bodoh Bapak Ibu. Dulu kita punya Pak Franseda, tokoh dari Maumere. Pemikiran keuangannya dipakai di zaman Orde Lama, Orde Baru, zaman Reformasi dipakai pikiran-pikirannya. Ada juga Adrianus Moy dari Roteba, Gubernur Bank Indonesia. Sehingga cetak uang dulu ada gambar 5.000 uangnya gambar Sesando dan Kelimutu. Kita ini orang hebat Pak. Kita juga punya namanya Goris Keraf, pakar tata bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia ini rumpunnya rumpun Melayu, tapi pakar tata bahasanya orang Lama Lerapa, orang dari Lembata. Itu arti Bapak Ibu, kita ini orang-orang hebat. Tadi Pak Melki juga sampaikan, penasehat, penerjemah dari Bapak Uskup, juga orang Flores Timur. Hanya selama ini Bapak Ibu, kita tidak menikmati fasilitas pendidikan yang sama dengan saudara kita di Sumatera, Jawa, Kalimantan, karena uang yang diperjuangkan Bu Anita sampai di sini dimakan orang-orang tertentu. Betul? Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya cintai, sudah saatnya kita hentikan semua masa lalu kita. Kita di Bapak Ibu yang terakhir, Bali, NTB, NTT, saya tidak mau bandingkan Pak dengan Australia, Timur Leste, macam-macam Pak kejauhan. Kita bandingkan saja dengan Sunda kecil. Dulu Bali, NTB, NTT ini masuk Sunda kecil. Provinsi Sunda kecil. 1958 Sunda kecil dimekarkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan dan pemerataan pembangunan. Jadilah Sunda kecil menjadi NTT, NTB dan Bali. Sekarang kita bandingkan Pak. Bali juga punya potensi pariwisata begitu. Menjadi luar biasa penyumbang pajak kepada negara luar biasa. NTB yang kemarin tertinggal, sekarang juga sudah maju Pak. Bisa sekolahkan anak-anaknya. Sekolah S2, S3 di Cekoslovakia. Pernah saya sama Pak Melki. Kami berkunjung ke Cekoslovakia. Ketemu dengan pelajar mahasiswa di sana. Mereka mengaku kami dari NTB. Dikirim ribuan oleh gubernurnya. Untuk S1, S2, S3 di Cekoslovakia untuk membangun NTB-nya. Lalu Pak Melki bilang ke saya, Bang Ayo, kayaknya kita juga bisa. Kalau Anda jadi gubernurnya, kita pastikan ini kita akan lakukan bersama di masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu saya cintai, inilah yang perlu kita pahami. Inilah yang perlu saya minta saudara-saudara kita yang hadir hari ini. Sampaikan salam kami kepada seluruh masyarakat. Bahwa satu suara kita teramat mahal. Karena ini menentukan 5 tahun pembangunan kampung halaman kita. Jangan salah pilih hanya karena baliho. Jangan hanya karena pencitraan. Jangan hanya karena pura-pura joget di pinggir jalan ketemu orang. Jangan percaya Pak. Pembangunan di NTT ini butuh jaringan. Pak Prabowo kenal Melki Lakalena. Pak Prabowo kenal dengan Joni Asadoma. Kenal juga dengan Pak Mekeng. Kenal dengan Bu Anita. Kenal dengan kita. Artinya kita punya network yang bagus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan NTT yang kita cinta ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pilih yang kaleng-kaleng, setuju? Jangan cuma karena bagus di balihonya, betul? Semua itu palsu. Pilih yang asli, yang pasti membawa NTT lebih bagus ke depan. Akhirnya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya.